Waktu itu disunat usia 13 tahun. Dengan adanya ayat ini, cerita Nabi Ismail usia 13 tahun disunat, maka orang-orang Yahudi membuat mitos bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Karena sebenarnya yang menjadi ahli waris tanah perjanjian, the promised land, adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Dan ini ternyata apa? Sudah menyebar keyakinan ini ke seluruh dunia. Termasuk kita juga begitu. Mungkin kalau ada perumahan, kita beli rumah dikasih nomor 13, kita tidak mau. Sebagaimana yang telah tertulis dalam undangan, materinya adalah tentang masalah pemurtadan dengan cara hipnotis dan brainwashing. Ini sangat penting kita kaji. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak rela terhadap kamu sebelum kamu mengikuti milah mereka. Yang diterjemahkan bahasa Indonesia, milah itu agama. Nah, ini perlu kami jelaskan biar kita tidak mengalami salah paham. Pada ayat itu memakai kata milah, bukan din, bukan hatta tattabi'a dinakum, tapi hatta tattabi'a millatahum dinahum. Nah, ini hatta tattabi'a millatahum. Jadi millah bukan din. Nah, millah ini banyak pengertiannya. Kami gambarkan yang pertama, kalau itu diartikan agama saja, itu masih kurang pengertian itu, belum mencakup secara makna milah. Milah itu juga bisa diartikan agama, tapi itu masih belum mencakup dalam pengertian yang utuh. Sebab apa? Di ayat tersebut dikatakan walantarto angkal Yahud, orang-orang Yahudi, ya. Kemudian orang-orang Kristen. Nah, agama Yahudi kalau dikatakan mereka tidak akan rela terhadap kamu, ya, orang Yahudi tidak rela pada kamu sebelum kamu masuk agama mereka, ini nanti kontradiktif dengan realitas. Ya, realitas agama Yahudi. Sebab apa? Agama Yahudi itu agama rasialis. Agama yang boleh diikuti oleh orang-orang Yahudi. Orang lain nggak boleh ikut masuk ke agama Yahudi. Nah, nggak boleh ikut masuk agama Yahudi. Nah, boleh ikut kalau seandainya kita bukan orang Yahudi, masuk ke lingkungan Yahudi, meskipun kita mengakui dan mengikuti tata cara ibadah Yahudi dan mengaku ikut agama Yahudi, itu tidak diterima begitu saja. Itu sampai keturunan yang kesekian, sampai ke 10 pun belum tentu diterima. Lah, kalau seperti siapa kayak Benjamin Kateng, namanya siapa dulu itu, dia dulu kan
PMII dulu ya, PMII, dia sudah meninggal. Setelah dia kuliah di Israel, dia mengaku sudah beragama Israel pada kita, yaitu ditertawakan oleh Yahudi. Baru aja dia satu keturunan mengaku masuk agama Yahudi, nggak akan diterima. Lah terus apakah salah ayat itu? Benar ya. Surat Al-Baqarah ayat 120 itu benar. Milah itu bukan hanya agama, tapi juga bisa diartikan dengan program, kehendak, mitos ya, skema mereka. Contohnya apa sih? Sebagai contoh, kalau kita rumah atau tempat duduk pesawat terbang, kira-kira di Manyar sini ada enggak, atau di perumahan yang lain ada enggak nomor rumah itu 13? Enggak ada. Pesawat, nomor kursi pesawat enggak ada juga. Hotel, kenapa? Mitosnya kasihan. Angka yang membuat mitos itu siapa? Yang kemudian dipercaya seperti itu. Nah, disinilah kita tahu bahwa itu dibuat oleh Yahudi, dibuat mitos, dan mayoritas pebisnis dunia, sedunia, ya para pebisnis, bahkan bukan hanya pebisnis ya, itu meyakini angka 13 itu angka sial. Siapa yang membuat? Yahudi. Untuk apa? Nah, enggak tahu kan? Inilah pentingnya kita belajar Judaisme dan Kristologi itu. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan buat apa belajar Kristologi, belajar Judaisme, belajar kitab sucinya orang lain, kitab sucinya sendiri belum dibaca kok. Nah, memang betul kita harus berulang kali mengkhatamkan Al-Quran, tetapi kita ya tidak boleh menutup mata mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Nah, contohnya kasus mitos angka 13. Ada yang tahu kira-kira? Tidak tahu kan? Nah, ini juga sama dengan kita ini di brainwashing oleh Yahudi. Sekaligus ya terhipnotis kita. Jadi ceritanya begini. Ini ada kaitannya dengan kasus Palestina. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak, karena Nabi Ibrahim terbukti taat, patuh, tunduk kepada Allah secara total, ya, Islam secara kafah, maka Allah memberikan hadiah. Ini versi Yahudi, ya, versi Yahudi. Memberikan hadiah apa? Memberikan hadiah tanah perjanjian, promised land, yang luasnya mulai dari sungai Nil yang ada di Mesir sampai sungai Efrat yang ada di Irak. Dan ini tertulis di dalam kitab suci Yahudi, dalam Taurat Yahudi, kitab Kejadian. Tertulis. Nah, setelah itu Nabi Ismail lahir.
Ya, Nabi Ismail lahir. Nabi Ismail lahir, kemudian ketika Nabi Ismail usia 13 tahun, Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Apal ya? Ketika Nabi Ismail usia berapa tadi? 13 tahun, Nabi Ibrahim usia 99 tahun, keduanya disunat bersama di hari yang sama. Ditegaskan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail itu adalah anak sah Nabi Ibrahim. Ya, anak sah Nabi Ibrahim. Dan sebagai satu-satunya anak sulung, anak yang pertama. Menurut hukum Yahudi, anak sulung atau anak pertama adalah pewaris utama dari harta bapaknya. Dan sebagai pengganti bapaknya, ketika bapaknya meninggal, maka yang punya tanggung jawab penuh dalam rumah tangga adalah anak sulung. Anak sulung punya hak waris 2 kali lipat daripada anak kedua dan seterusnya. Ini ceritanya. Berarti yang kalau seandainya Nabi Ibrahim mendapatkan tanah perjanjian dari Allah, pewaris utama adalah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, berarti Nabi Ismail usia 14 tahun. Tahun itulah kelahiran Nabi Ishak. Ya, ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun, lahirlah Nabi Ishak. Berarti usia Nabi Ismail 14 tahun. Paham ya? Pelan-pelan dulu. Jadi kita menalar. Mengapa kemudian ada keyakinan angka 13 itu angka sial? Ya. Paham ya tadi? Nabi Ibrahim berusia berapa ketika Nabi Ismail disunat? 99. Nabi Ismail usia 13 tahun. Ketika Nabi Ibrahim usia berapa Nabi Ishak lahir? 100 tahun. Berarti usia Nabi Ismail 14 tahun, lahirlah Ishak. Setelah Nabi Ishak disapit berarti usia 2 tahun. Berarti usia Nabi Ismail 16 tahun. Nah, saat itulah Nabi Ismail mengajak bermain Nabi Ishak. Usia 16 tahun dengan usia 2 tahun bermain. Ada rasa cemburu di hati ibunya Ishak. Siapa ibunya Ishak? Sarah. Ibunya Ismail? Hajar. Betul ya? Hajar itu apanya Nabi Ibrahim? Istri. Sebelum jadi istri, seorang budak. Benar, seorang budak seperti budak-budak umum itu. Nah, menurut penjelasan dari seorang Rabi Yahudi yang memiliki otoritas tinggi,
ya, memiliki otoritas tinggi di, pokoknya yang paling berwibawa di kalangan agama Yahudi pada abad pertengahan, yaitu Rabbeinu Shlomo ben Yitzhaki, ya, Rabbeinu Shlomo ben Yitzhaki. Ya, kalau dalam bahasa kita, ya, Robi kami Sulaiman bin Ishak, ya, Rabbeinu Shlomo ben Yitzhaki, disingkat Rashi, ya, disingkat Rashi atau Robi Rashi biasanya, atau Rashi gitu aja. Rashi ini hidup pada abad pertengahan di Prancis. Dia seorang Robi yang wibawanya luar biasa di kalangan Yahudi, menyatakan dalam menafsiri kitab Kejadian tentang pengertian budak Hajar. Hajar itu adalah Hajar atau Hagar, ya. Hajar atau Hagar itu adalah seorang putri Raja Mesir yang kagum atas mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dan berkeyakinan daripada putriku aku jadikan istrinya seorang raja kafir, lebih baik menjadi apa? Ya, lebih baik menjadi istri bagi Nabi Ibrahim. Jadi perlu dikasih garis bawah tentang pengertian budak, ya, yang dilabelkan pada Siti Hajar. Itu diakui oleh Robi Shlomo Robi siapa tadi? Shlomo ben Yitzhaki, disingkat Rashi. Ya. Paham ya tentang statusnya Siti Hajar? Itu bukan budak-budak biasa, itu putrinya seorang raja. Daripada dinikahkan kepada raja yang kafir, lebih baik menjadi istrinya. Ini. Nah, kalau seandainya hanya sebagai apa? Budak, untuk apa dicemburui? Kan gitu kan. Nah, syarat cemburu, usirlah seorang hamba itu beserta anaknya, karena ia tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku. Nah, karena Sarah mengatakan seperti itu, maaf, ini versi kitab sucinya Yahudi yang juga disucikan oleh Kristen. Di kitab Kejadian, kan urut kan itu cerita itu, gampang. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim jengkel, terus malam harinya diceritakan dalam kitab Kejadian itu, Nabi Ibrahim diberi firman oleh Allah yang isinya, janganlah kamu kesal terhadap apa yang dikatakan oleh Sarah istrimu, sebab yang dikatakan itu memang benar, bahwa yang akan disebut sebagai keturunanmu adalah yang berasal dari Bani Ishak, ya, berasal dari Bani Ishak, yang dari jalur Nabi Ismail dinyatakan bukan keturunan Nabi Ibrahim. Ini lah, terus berarti perintah menyunat
Nabi Ismail yang disunat bersama Nabi Ishak itu bagaimana? Inilah yang membuat orang-orang Yahudi kelimpungan. Kan sudah ada hukum secara syah dari Allah bahwa Nabi Ismail itu adalah anak sah, anak sulung Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ismail yang hidupnya serumah dengan Nabi Ibrahim disunat bersama. Waktu itu disunat usia 13 tahun. Dengan adanya ayat ini, cerita Nabi Ismail usia 13 tahun disunat, maka orang-orang Yahudi membuat mitos bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Karena sebenarnya yang menjadi ahli waris tanah perjanjian, the promised land, adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Dan ini ternyata apa? Sudah menyebar keyakinan ini ke seluruh dunia. Termasuk kita juga begitu. Mungkin kalau ada perumahan, kita beli rumah dikasih nomor 13, kita tidak mau. Bisa jadi. Dan itu kita tidak pernah membuat pernyataan untuk membantah bahwa itu adalah mitos, tidak benar. Nah, siapa yang membuat itu? Yahudi. Jadi istilahnya mereka membuat pemurtatan terhadap kita bukan dalam arti kita masuk ke agama mereka, tidak, tapi kita masuk dalam konsep mitos, program, skema yang dibuat oleh mereka.